Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Waalaikumsalam, selamat sore. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Selvi, mahasiswa dari Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya yang sedang belajar dan mendalami tentang pedagogi. Pada kesempatan ini saya berkesempatan untuk mewawancarai Ibu dari Mutiara, seorang pendidik yang sudah berpengalaman dalam dunia pendidikan. Tujuan wawancara ini adalah untuk menggali pandangan dan pengalaman Ibu mengenai pedagogi, khususnya bagaimana penerapannya dan kegiatan belajar mengajar. Semoga dengan wawancara ini saya bisa belajar dari pengalaman Ibu. Menurut Ibu, bagaimana kondisi pendidik di Indonesia saat ini? Untuk kondisi pendidik saat ini dalam segala aspek atau dalam aspek tertentu? Aspek tertentu dulu. Seperti apa Dalam pendidikannya? Untuk kondisi guru itu banyak sekali beragam karena memang dari orang yang itu beragam. Tentu dalam pendidikan pun akan beragam meskipun mereka belajar dalam materi yang sama. Jadi untuk pendidikan itu pertama mungkin dalam penerapan materi terhadap siswa gitu. Itu akan berbeda dalam metode, kemudian media yang digunakan apalagi di setiap tingkatan, di setiap usia itu akan menggunakan metode yang berbeda. Dan sejauh ini cukup baik untuk yang ada di lokasi ini di sekolah ini. Terus apa saja kelebihan yang bisa kita banggakan dari sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini? Untuk yang bisa dibanggakan banyak sekali, salah satunya dalam hal kurikulum. Dulu kan kurikulum ada KTSP, kalau sekarang ada per kelas. Sekarang kan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini sangat fleksibel, jadi sangat fleksibel dalam hal pembelajaran. Kemudian kurikulum mereka juga menekankan pada pendidikan karakter, sehingga tidak hanya fokus kepada materi atau belajar saja, tapi juga memperdulikan bagaimana kemudian karakter anak-anak itu sendiri. Terus bagaimana kondisi nyata di sekolah dalam hal fasilitas kurikulum dan motivasi belajar siswa? Berarti dua ya. Yang pertama fasilitas kurikulum. Untuk fasilitas kurikulum sejauh ini memang administrasi guru agak ribet sedikit ya. Ya karena kan banyak banget. Itu yang salah satu menjadi alasan atau keluhan dari banyak sekolah. Tapi memang secara umumnya untuk kurikulum fasilitasnya untuk dengan kondisi dan keadaan di sekolah saat ini yang demikian menurut saya sudah sangat sesuai untuk kurikulum. Satu lagi tadi apa? Motivasi belajar siswa. Ya, motivasi. Untuk motivasi siswa itu sebenarnya tergantung terhadap guru itu sendiri. Yang pertama yang dapat memotivasi siswa itu dalam pembelajaran menggunakan media seperti video atau games gitu. Jadi sebenarnya motivasi siswa itu dapat dibentuk dengan hal demikian, dan rata-rata di sekolah saya menggunakan hal itu. Jadi motivasi mereka untuk belajar baik. Dan selanjutnya, menurut pengalaman Ibu, bagaimana tantangan atau kekurangan utama yang masih dihadapi di dunia pendidikan kita saat ini? Tantangan Dan kekurangan. Untuk kekurangan pasti setiap aspek ada kekurangan, karena tidak akan lepas dari hal itu. Ada dari pemerintah, dari guru itu sendiri, ataupun dari sekolah pasti ada kekurangan. Cuman memang bagaimana kita sebagai guru dapat memanfaatkan situasi atau fasilitas atau hal yang ada untuk menjadi lebih baik seperti itu.
bagaimana peran guru dalam menghadapi kelebihan dan kekurangan tersebut. Kelebihan dan kekurangan dalam hal untuk kelebihan mungkin kalau menurut saya kelebihan ada, kekurangan ada. Kelebihan mungkin pasti setiap semester, setiap tahun itu pasti ada. Kalau misalkan contoh dalam setiap tahun kan pasti ada perlombaan, kita dapat melihat siswa, apalagi kita mendapatkan juara, dan itu di situ kita dapat melihat kelebihan yang misalkan guru mengajarkan sesuatu dan kita bisa lihat di situ itu kelebihannya di sana. Iya betul. Kemudian apa tadi satu lagi? Kekurangan. Untuk kekurangannya mungkin seperti yang awal saya sebutkan, untuk pendidikan di kita itu masih bergelut dengan administrasi, kemudian fasilitas yang kurang memadai. Menurut Ibu, pendidikan seperti apa yang sebaiknya dijalankan untuk Indonesia di masa depan? Menurut saya pendidikan yang saya bayangkan dan saya harapkan adalah yang pertama dalam segi kedisiplinan yang sangat yang wajar. Kemudian dalam pembelajaran yang hanya terpaku pada materi yang ada di dalam buku, tapi guru harus mampu mengajarkan materi itu dengan cara yang menyenangkan sehingga siswa dapat memahami materi yang ingin guru sampaikan. Kemudian guru juga harus dapat bekerja sama dan bersinergi dengan guru-guru lain, kepala sekolah, kemudian dengan orang tua, sehingga pendidikan yang diinginkan oleh semua pihak itu akan tercapai ketika tiga aspek itu bersatu, bersinergi. Nah, apa hal paling penting yang harus diperbaiki agar pendidikan lebih berkualitas? Pendidikan itu yang pertama dari siswa dulu. Siswa kita lihat kebutuhan dia, kan pasti setiap siswa itu memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga dalam pembelajaran pun harus memakai metode yang berbeda juga. Tapi tidak misalkan sekarang satu pelajaran dengan metode berbeda setiap kelas. Tapi misalkan setiap pembelajaran matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu semuanya memakai metode yang berbeda. Sehingga misalkan ada anak yang suka video pembelajarannya, nanti kita ya video di pelajaran apa gitu. Jadi harus adil, harus kita lihat dulu tapi sebelumnya mereka itu sukanya apa aja. Terus semuanya harus diterapkan dalam setiap pembelajaran. Mungkin apa harapan Ibu terhadap peran guru, sekolah, dan pemerintah dalam membangun pendidikan Indonesia ke depannya? Guru itu memang bukan hanya siswa saja yang sangat penting ya, yang harus kita perbaiki, tapi guru juga yang paling penting untuk diperbaiki. Karena kualitas guru itu harus harus memenuhi standar gitu pada sehingga ketika mengajarkan ataupun menghadapi banyak sekali kan guru itu, ada misalkan di administrasi, ada pembelajaran, harus kreatif, inovatif, harus menyesuaikan dengan aturan yang ada, kemudian fleksibel dengan keadaan siswa, seperti itu. Kemudian dari sisi pemerintah juga harus memang dari segi guru itu banyak sekali yang komplain ya mengenai hal-hal yang terjadi sekarang, mengenai guru yang kurang sejahtera dan lain sebagainya. Jadi semoga kedepannya guru dapat lebih berkualitas dan pemerintah juga dapat lebih memperhatikan begitu. Itu mungkin Dari sekolah, peran dari sekolah bagaimana? peran dari sekolahnya. Oh, satu lagi ya. Sekolah, oh iya. Kalau sekolah menurut saya yang pertama harus mendukung, karena ada beberapa yang memang mendukung tapi kurang gitu. Harus mensupport gurunya, harus mensupport ide-ide gitu. Harus bisa bersinergi bersama-sama.
atas cerita dan pandangan yang sudah diberikan. Saya merasa mendapat banyak wawasan baru tentang pedagogik dan praktik pendidik yang bermakna. Semoga apa yang kita dibicarakan hari ini bisa menjadi inspirasi dan manfaat untuk orang lain, untuk diri saya sendiri dan juga orang lain. Sekali lagi terima kasih. Semoga Ibu sehat selalu dan terus semangat mendidiknya. Siap, amin.